Para sahabat yang terkasih, renungan Sabda Hidup di hari Rabu ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Saya kasih judul renungan singkat ini, Untung Tuhan dalam tanda petik tidak pandai menghitung. Jujur saja, pertama kali saya membaca dan merenungkannya, agak sulit sekali untuk sepakat dengan keadilan Tuhan. Kalau dibandingkan dengan orang yang datang kerja pagi-pagi, dengan orang yang datang cuma kerja 1 jam, upahnya sama saja. Awalnya itu sulit sekali untuk memahami. Mari kita lihat secara lebih mendalam. Sebetulnya ada 5 kelompok dalam Injil hari ini. Kelompok yang pertama, pada ayat yang ke-1, orang datang pagi-pagi. Ya, kita katakan datangnya jam 6 pagi. Jadi dia kerja 12 jam. Pada ayat yang ketiga, mereka yang datang jam 9 pagi. Itu berarti ya kerja cuma 9 jam saja. Pada ayat yang kelima, itu mereka yang datang pada jam 12 siang. Itu berarti kerjanya cuma 4 jam saja. Nah, pada ayat yang kelima juga, mereka yang datang pada jam 3 sore. Artinya kerja cuma 3 jam saja. Pada ayat yang ke-6, mereka yang datang pada jam 5. Nah, di sini kerjanya cuma 1 jam. Soalnya, pasti ada iri hati itu. Karena kok cuma 1 jam kerjanya, tapi upahnya sama. Mari para sahabatku yang terkasih, memang dari kacamata manusia, keadilan yang diberikan oleh Tuhan ini kok seperti ini. Tetapi kalau kita masuk lebih ke dalam lagi, kalau main hitung-hitungan, celakalah kita ini. Karena berkat Tuhan itu diberikan berlimpah-limpah. Kasih sayang Tuhan, lebih lagi pengampunan Tuhan itu tidak ada batasnya. Nah, kalau kita pakai hitung-hitung, susahnya di sini. Tetapi kalau kita lebih ke dalam, bagaimana hati kita merasakan apa yang Tuhan berikan itulah belas kasihan dan pas untuk saya dan para sahabat. Ya, misalnya sekarang dalam gereja, ada memang artinya kita datang pagi-pagi ke gereja, seharian bisa di gereja kita. Tetapi, badan kita itu ada di gereja misalnya, ikut misa. Tetapi hati dan perasaan dan semuanya itu tidak ada di gereja. Ada di tempat lain, entahkah itu di dunia maya, di HP, dan begitu banyak campur aduk dalam pikiran kita. Tetapi orang yang datang, misalnya cuma 1 jam saja, tetapi dia sungguh-sungguh bersyukur dan menyembah Tuhan. Saya percaya keadilan diberikan kepada orang yang datang 1 jam. Dan inilah para sahabatku yang terkasih, apa yang kita renungkan, saya mau katakan bahwa Tuhan itu penuh dengan kejutan. Kejutannya banyak sekali diberikan untuk saya dan para sahabat. Karena itu biarlah Tuhan yang berkuasa, biarlah Tuhan yang memberikan apa yang disebut dengan keadilan Tuhan untuk saya dan para sahabat. Belas kasihan dan Tuhan berikan itu secara cuma-cuma. Karena itu mari teruslah melangkah. Memang yang kita hadapi dalam kehidupan kita itu apa yang disebut dengan iri hati. Itu memang ada. Tidak mungkin itu hilang begitu saja. Benar apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Dia katakan hati yang iri hati itu adalah hati yang pahit. Pahit sekali. Karena itu biarlah apa yang kita alami, biarlah kita hati yang senantiasa memberikan sesuatu yang bahagia kepada diri sendiri, bahagia juga kepada orang lain tanpa harus melihat, ini punya orang ini kok beda dengan punya saya. Semuanya ya Tuhan sudah siapkan untuk saya dan para sahabat. Teruslah melangkah, sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin. Lewati ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang